Dalam membuat menu, hal yang penting adalah menyertakan judul, nama perusahaan, dan submenu yang terdapat dalam data absensi. Pada kasus ini, kami menyantumkan submenu master pegawai, data absensi periode Oktober, November, Desember, rekapitulasi absen, menu grafik, dan menu data pivot. Untuk setiap submenu, pastikan setelah dibuat harus ditambah dengan hyperlink yang menuju ke halaman submenu tersebut. Dengan cara mengklik kanan dari kotak submenu yang diinginkan, lalu klik opsi hyperlink dan pilih opsi Place in this document. Lalu klik halaman yang telah dibuat sebelumnya dan lakukan proses ini pada submenu lainnya. Dan pada halaman selanjutnya, pastikan untuk menaruh atau mengcopy kotak menu agar mudah mengakses ke menu awal tanpa harus mengklik sheet yang diinginkan. Sekian penjelasan mengenai menu homepage. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai menu master. Untuk membuat data pivot, hal pertama yang dilakukan adalah membuat sheet baru setelah sheet grafik. Lalu pilih insert dan klik pivot chart. Akan muncul pop-up box seperti berikut. Lalu pindahkan ke sheet yang diinginkan dan blok data yang terdapat pada sheet tersebut. Pada kasus ini, kami memblok data mulai dari nama hingga kolom terakhir. Setelah itu, akan muncul kotak baru dengan nama Pivot Table Fields, lalu klik box yang terdapat pada kotak datanya yang ingin dimasukkan ke dalam chart. Data akan muncul di bagian bawah seperti berikut di kolom rows dan value. Setelah selesai, maka tabel data dan grafik akan muncul secara otomatis. Hal ini terus dilakukan untuk periode selanjutnya. Caranya tetap sama, yaitu klik Insert, Pivot Chart, blok data yang diinginkan, klik centang pada kotak pivot fields, dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia. Di sini saya akan menjelaskan master pegawai dan absensi bulan Desember. Nah, ini tampilan awal menu, lalu kita ke master pegawai. Nah, ini master pegawainya ditulis aja manual, semuanya manual, nggak ada yang pakai rumus. Terus kita ke absensi bulan Desember. Nah, ini pakai rumusnya lookup D9 master pegawai. Bisa diterusin ke bawah. Terus untuk yang apa, rumusnya konti D9 bagi AH9, ini tinggal tambahin anu di sini. Kalau untuk yang klasik tinggal ditambahin S, kalau yang izin tinggal ditambahin I, kalau yang hadir tinggal ditambahin titik di sini. Untuk totalnya sum buka kurung A19 dibagi A15. Ini sama, semuanya sama total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andita Putri Melinda Priyatna, selaku ketua dari kelompok 3.
Di sini saya akan menjelaskan tutorial absensi pegawai menggunakan Excel dari bulan Oktober sampai November. Di sini saya akan menjelaskan sistem presensi pegawai PT Bangtan pada bulan Oktober. Pertama-tama kita klik bulan Oktober. Dan ini tampilannya, karena namanya belum ada, maka saya akan memasukkan rumusnya. Rumusnya kita bisa lihat di sini. Lalu kita enter, dan kita tarik ke bawah. Dan untuk rumus alpha, yaitu kontif D9 dari sini, dibagi AH9 sampai sini, titik koma, tanda kutip, lalu kita klik A. Maka akan jadi seperti ini. Untuk rumus sakit juga seperti ini. Dan kita bisa tambahkan S. Lalu enter. Dan bisa kita tarik ke bawah. Dan untuk rumus izin itu, kita tambahkan I di belakangnya. Lalu kita enter. Ini kita tarik lagi ke bawah. Dan untuk rumus jumlah hadir, yaitu seperti ini. Di belakangnya kita tambahkan titik, lalu enter. Dan bisa kita tarik. Lalu total tidak hadir, yaitu rumusnya sama dengan sum AI9 bagi AK9. AI9 dari sini, dan AK9 yang ini. Kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Dan untuk jumlah sakit, rumusnya itu sum AJ9 dibagi AJ15. AJ9 dari sini, lalu dibagi AJ15, yang ini. Jumlah izin pun sama rumusnya, yaitu AK9 dari sini, sampai AK15. Jumlah hadir pun sama dengan sum AL9 dari sini, lalu dibagi AL15. Lalu kita enter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem presensi pegawai PT Bangtan pada bulan November. Pertama-tama kita klik bulan November, dan karena di sini masih kosong, kita masukkan nama, lalu kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu ini. Setelah sudah ditulis, lalu kita enter. Dan kita bisa tarik ke bawah. Selanjutnya, untuk rumus alpha, kita bisa ketik ini, lalu kita enter. Setelah kita enter, kita tarik ke bawah. Selanjutnya, jumlah sakit, kita tuliskan rumusnya ini, lalu kita enter. Dan kita tarik ke bawah. Dan rumus izin juga sama seperti ini, tetapi diubah menjadi I. Lalu kita enter, kita tarik ke bawah. Untuk rumus hadir, yaitu ini, kita ubah menjadi titik. Lalu kita enter, dan kita bisa tarik ke bawah.
Dan untuk rumus total tidak hadir itu lalu kita enter. Untuk jumlah alfa kita tuliskan rumusnya, kita tarik, lalu kita enter. Dan jumlah sakit pun sama, kita tarik, lalu kita enter. Dan jumlah hadir, kita tarik, lalu kita enter. Dan jumlah hadirnya pun sama, kita tarik lagi, lalu kita enter. Untuk rumus total tidak hadirnya, kita tarik, lalu kita enter, dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Tuksadia dengan NIM 21190-191. Di sini saya akan menjelaskan rekapitulasi dan grafik absensi pegawai dari bulan Oktober sampai Desember pada PT Bangtan. Di sini sudah ada data rekapitulasi absen kehadiran PT Bangtan. Tabel yang pertama itu ada nomor, NIP, nama, jenis kelamin, bulan kerja Oktober sampai Desember, dan jumlah hadir. Di sini NIP kita menggunakan data validation. Untuk memilih NIP yang akan kita tentukan, jika kita klik NIP, maka akan muncul masing-masing NIP, dan kalau kita klik, ini akan berubah menyesuaikan nama pegawai. Lalu untuk mencari nama, menggunakan rumus VLOOKUP. B9 didapat dari NIP, lalu kita ke master pegawai. Setelah itu, master pegawainya kita blok. Setelah di blok, kita pilih V4 agar dapat memudahkan di blok ke bawah, lalu titik koma 2 didapat dari master pegawai karena mencari nama. Nama di master pegawai terdapat pada tabel ke-2, lalu titik koma 0. Setelah itu enter, nanti akan keluar namanya, tinggal kita blok ke bawah. Setelah itu, untuk mencari jenis kelamin menggunakan rumus VLOOKUP, dalam kurung B8 didapat dari NIP, lalu ke master pegawai. Kita blok semua. Setelah di blok, klik V4, lalu titik koma 3 didapatkan dari jenis kelamin pada master pegawai tabel ke-3. Lalu untuk mencari rekapitulasi bulan Oktober menggunakan rumus VLOOKUP, lalu B9, terus kita blok bulan Oktober bagian tabel alfa. Sampai bawah, lalu klik F4. Setelah itu titik koma 34 terdapat tabel alfa berada di kolom 34 di bulan Oktober. Begitu juga di kolom sakit. Di kolom sakit kita bloknya dari tabel Oktober. Setelah kita blok dari atas sampai bawah, lalu klik F4, titik 235 didapat karena tabel sakit berada di kolom ke-35 di bulan Oktober. Lalu tinggal klik enter, tinggal kita blok ke bawah.
Begitu juga dengan kolom izin, dan kolom hadir. Dan di bulan November pula menggunakan rumus yang sama. Lalu untuk menghitung jumlah alfa, sakit, izin, dan hadir, kita tinggal menjumlahkan saja alfa bulan Oktober sampai Desember. Nanti tinggal kita blok saja ke bawah. Begitu pula untuk menghitung jumlah hadir, sakit, izin. Di sini saya juga ingin menjelaskan untuk grafik absensi karyawan periode Oktober sampai Desember 2020. Yang pertama, kita akan membuat absensi pada bulan Oktober. Kita pilih absensi bulan Oktober, lalu ke insert, pilih pivot chart. Setelah itu kita blok nama, lalu titik 2, blok lagi bagian jumlah. Setelah di enter, kalian tinggal pilih quick layout diagram. Bulan November sampai Desember caranya juga sama seperti pembuatan Oktober.